Puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan baik. Shalom. Iya, selamat siang buat kita karena sudah jam 11 lewat, berarti sudah siang ya. Puji Tuhan, terima kasih para pelayan altar, terima kasih Bapak Ibu Gembala dan pengurus gereja dan jemaat di ibadah ketiga. Kita ada semua karena anugerah Tuhan, amin. Saya diberi tema, buat saya tema ini sangat luar biasa. Boleh kita baca sama-sama hitungan ketiga, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Amin. Ini tema yang sangat-sangat luar biasa. Berbicara tentang kehadiran Tuhan. Penting sekali dalam tahun 2026 kita mengerti, kita menyadari dan kita harus memastikan ada kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ada kehadiran Tuhan dalam pribadi, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam usaha bisnis, pekerjaan. Tadi pagi dalam ibadah yang pertama saya bahas sisi yang lain. Kita baca dulu kebenaran firman Tuhan. Kehadiran Tuhan berbicara tentang Tuhan aktif menjaga, menyertai, melindungi, membimbing dan memberkati. Pegang ini 2026, percayalah. Ada Tuhan Yesus yang akan menjaga, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan Bapak, Ibu dan saya. Amin. Yuk kita lihat kebenaran firman Allah betapa pentingnya kehadiran Tuhan. Keluaran 33 ayat yang ke-13. Jika aku benar-benar berkenan kepadamu, izinkanlah aku mengetahui jalan-jalanmu supaya mengenal engkau. Sehingga aku tetap berkenan kepadamu. Ingatlah bahwa bangsa ini adalah umatmu. Ayat 14. Jawab Tuhan. 14. Jawab Tuhan, aku sendiri akan menyertaimu dan aku akan memberikan ketentraman. Ayat 15. Apa 15. kata Musa? Musa pun berkata kepadanya, jika engkau tidak pergi bersama kami, janganlah suruh kami meninggalkan tempat ini. Bapak Ibu, terima kasih ya. Bapak Ibu jemaat, 3 ayat ini bicara tentang betapa pentingnya kehadiran Tuhan. Musa berkata, jika Tuhan tidak suruh, jika Tuhan tidak menyertai, jika Tuhan tidak pergi bersama dengan kami, jangan suruh kami pergi. Ayat ini berbicara betapa pentingnya kehadiran Tuhan, penyertaan, perlindungan, pembelaan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ibadah pertama saya berbicara tentang kehadiran Tuhan di dalam keluarga. Kehadiran Tuhan dalam keluarga akan membawa pertobatan dan keselamatan. Akan membawa kasih. Ya, dengar baik-baik, membawa kasih dan mau mengasihi. Yang ketiga, membawa keluarga akan mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Ibadah kedua saya berbicara kehadiran Tuhan di dalam badai. Kehadiran Tuhan di dalam badai yang pertama, kita akan tetap menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita akan menjadi pribadi yang memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita tetap berkenan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Ibadah ketiga, saya khusus membahas tentang kehadiran Tuhan di dalam pelayanan. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Bapak Ibu, penting sekali kita mengerti dengan benar bahwa kehadiran Tuhan sangat penting di dalam pelayanan. Salah satu pelayanan kami, saya dengan istri, yaitu di dunia anak-anak. Beberapa waktu lalu saya diundang ke Timika. Gerejanya sangat besar. Itu salah satu gereja yang saya bilang, wah, cara membangunnya bagus sekali. Yang buat saya kaget, di gereja itu tidak ada mimbar kelihatan. Saya lihat di samping kanan, mungkin nanti waktu khotbah baru mimbarnya dikasih naik. Tidak ada. Di kiri juga tidak ada. Tetapi waktu saya dipanggil, kami mengundang Pastor Jeffrey Whelan untuk maju ke depan. Sementara saya jalan, mimbarnya naik pakai hidrolik dari dasar ini dia naik. Dia pelan-pelan. Saya bilang, wah luar biasa juga konsepnya. Bagus sekali. Dengar baik-baik. Dengan gaya mimbar begitu saja, orang sudah kagum. Apalagi kalau kehadiran Tuhan di dalam pelayanan.
lebih dahsyat kita akan kagum. Amin. Perhatikan baik-baik. Kehadiran Tuhan di dalam pelayanan akan membawa. Dengar ini baik-baik. Karena saya lihat banyak orang muda. Tapi ada juga ya yang senior-senior. Nggak boleh bilang lanjut usia. Senior. Iya. Karena kalau dibilang senior ada spirit di situ kan. Ada semangat. Betul ya Pak ya. Senyum dulu Pak. Asik. Boleh berkenan saya tahu usia Bapak berapa? Wih dahsyat. Ini luar biasa. Luar biasa Pak. 3 rahasia umur panjang menurut Bapak. 3 Pak. 1. 3 rahasia Pak. Umur panjang. 1. Hidup sehat pasti Pak ya. 2. Oh dahsyat. 3. Mantap sekali. Luar biasa. Saya berdoa kepada Tuhan. Mungkin agak egois ya. Saya doa. Ada istri saya. Saya minta Tuhan. Tuhan saya mau melayani Tuhan sampai 90 tahun. Tapi masih melayani. Bapak udah 89. Sehat kuat panjang umur Pak ya. Usia 90 tahun undang saya Pak ya. Tapi minta izin Bapak Gembala Pak. Oke. Boleh lanjut? Lanjut ya. Wah saya diberkati Bapak dengar Bapak punya usia 89 Pak. Dengar baik-baik. Kehadiran Tuhan dalam pelayanan akan membawa. Jangan klik dulu. Kira-kira yang pertama apa yang terjadi dalam pelayanan? Ayo para pelayan altar. WL. Apa? Ya. Sukacita. Ayo. Koko pemain drum. Koko main drum. Kemana kokonya? Oke. Partner WL. Apa? Ada damai. Teman-teman, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati. Kalau saya bilang teman-teman seusia saya ya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati. Kehadiran Tuhan di dalam pelayanan akan membawa. Yang pertama kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Kalau Tuhan hadir di dalam setiap pelayanan. Dengar baik-baik. Kehadiran Tuhan akan membuat pribadi saya akan melayani. Pribadi saya mau melayani di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Bukan egonya saya, bukan maunya saya, bukan sombongnya saya, bukan programnya saya. Segala sesuatu dalam pelayanan akan berjalan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Ya, pelayanan saat ini kalau kita tidak hati-hati bahaya. Kenapa butuh kehadiran Tuhan di dalam setiap pelayanan? Karena dengan kehadiran Tuhan di dalam pelayanan akan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan, kuasa Allah sendiri. Tolong dibaca. 1 Petrus 1. 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 ayat 11. Ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan. Baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Apa itu? Power dari Tuhan. Apa itu? Kuasa Roh Allah. Apa itu? Roh Kudus. Kita melakukan bukan apa mau kita. Tetapi yang kita kerjakan di dalam pelayanan adalah pimpinan kuasa Roh Kudus sendiri. Tolong lanjut. Lanjut, yang tadi. Belum selesai yang tadi, yuk. Baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Kalau setiap pelayanan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Segala kemuliaan, segala sesuatu yang terbaik kita kembalikan hanya untuk Tuhan. Amin. Tidak ada satu pribadi yang mencari harus dihormati. Tidak ada satu pribadi yang mencari nama
Bapak Ibu jemaat, rekan sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Pentingnya kehadiran Tuhan di dalam pelayanan. Karena apa? Karena kehadiran Tuhan akan membawa pelayanan itu benar-benar dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Ya. Seorang hamba Tuhan bertanya kepada saya waktu kami pelayanan di Papua. Pastor Jeffrey, bagaimana ini? Banyak sekali. Itu urusan Tuhan. Urusan kita tetap dengan ketulusan hati melayani. Dan biar Roh Kudus bekerja untuk selanjutnya. Mereka bingung waktu altar call bagaimana. Saya bilang kalau pelayanan ini dipimpin oleh Roh Kudus punya cara untuk menjamah orang-orang ribuan ini. Kami cuma nyanyi apa? Yesus, Yesus kau berarti bagiku. Setelah itu saya bilang, yang mau betul-betul hidup sesuai kebenaran firman Allah maju. Begitu buka mata dari ujung ke ujung. Hampir 40 meter itu gedung lebarnya. Penuh. Dan saya baru pulang dari Timika. WL saya dari bawah bilang begini. Tolong nyanyi lagu. Yesus, Yesus kau berarti bagiku. WL-nya bilang, siap Pastor Jeffrey. Dia ngomong ke keyboard. Pemain keyboard. Yesus, Yesus ku berseru. Bayangkan nyambungnya di mana. Saya udah lihat istri saya kok nggak ngangkat ya. Saya lihat WL-nya. Ternyata yang disampaikan ke pemain keyboard. Yesus, Yesus ku berseru. Begitu pemain keyboard ting-ting saya anggap ini masuk. Saya langsung angkat. Yesus. Itu bisa nyambung. Istri saya bilang apa? Ini mujizat. Papi bisa tangkap itu nada. Karena biasanya nggak akan mungkin terjadi. Kalau pelayanan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak akan pernah kita dipermalukan oleh kuasa dari manapun. Amin. Karena yang kita lakukan, coba baca di bagian akhir. Dikatakan begini, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saya ingin mengajak Bapak Ibu jemaat yang diberkati, ibadah ketiga. Pentingnya kehadiran Tuhan di dalam pelayanan. Kehadiran Tuhan di dalam pelayanan akan membawa pelayanan jenis apapun dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Tolong Galatia. Tolong dibaca. Galatia 5 ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sehari-hari kalau kehidupan kita dipimpin oleh kuasa Allah, oleh Roh Kudus. Maka di dalam pelayanan kita, pelayanan itu pun akan dipimpin oleh Roh Kudus. Dampaknya apa? Coba baca ayat 26. Galatia 5 ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Seringkali dalam pelayanan, ayo jawab jujur. Banyak orang cari nama atau tidak? Padahal dari lahir udah dikasih nama sama orang tuanya. Namanya jelas. Betul? Kami kadang kala kalau keliling pergi pelayanan. Ya. Ketemu panitia bisa bertengkar. Cuma karena apa? Kok nama saya nggak dikasih masuk? Masuk nggak masuk, nggak akan ada urusan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu jemaat yang diberkati, keluarga besar GBT Genesis, mari kehadiran Tuhan di dalam pelayanan itu sangat penting. Pelayanan jenis apapun, kita tidak akan gila hormat, kita tidak mau dinomorsatukan. Yang harus menerima semua yang terbaik hanya Yesus Kristus yang sudah memberikan kuasanya untuk kita melayani. Amin. Kalau kita melayani dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, akan ada satu pribadi yang namanya dipenuhi dengan apa? Kerendahan hati. Kalau kita baca ayat 26, dan jangan gila hormat, jangan kita saling menantang dan saling meneki. Kehadiran Tuhan dalam pelayanan akan membuat setiap pelayanan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat yang ke-20. Segala kemuliaan bagi Allah
Dengan kuasanya yang bekerja di dalam kita, Ia dapat melakukan jauh lebih banyak hal daripada yang berani kita bayangkan, sama sekali melebihi segala doa, keinginan, pikiran, dan pengharapan kita. Bapak Ibu, satu kali saya harus datang ke Aussie, ke Perth tahun lalu. Lalu ada seorang gembala. Pastor, saya minta maaf, biasa pastor kalau ke Aussie pasti khotbah di gereja saya. Tapi kali ini saya nggak bisa kasih karena jadwal padat. Saya bilang, oh tidak apa-apa. Karena saya ada dijadwal oleh beberapa gereja. Hari Sabtu waktu saya makan dengan satu keluarga, suami istri. Tiba-tiba HP anak saya, Renhat, bunyi. Dan gembalanya nelpon, Pastor Jeffrey bisa khotbah enggak untuk besok? Saya bilang, loh katanya saya enggak bisa khotbah. Saya harus fokus kepada satu jemaat yang sakit kritis. Saya harus khotbah. Siap. Saya tidak tahu apa yang saya harus khotbahkan. Karena ini mendadak. Saya berdoa dan Tuhan beri satu tema. Apa? Kualitas orang percaya. Kualitas orang percaya bukan orang itu banyak karunia. Bukan orang itu jago khotbah. Bukan orang itu jago doa. Jago pimpin pujian. Bukan. Kualitas orang percaya waktu orang itu hidup rendah hati. Yesus katakan dalam kitab Matius. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saya khotbahkan itu. Saya bahas. Selesai itu gembalanya maju. Sudah puluhan kali Pastor Jeffrey khotbah di gereja kita. Kalau datang ke Aussie selalu khotbah. Tapi kali ini khotbahnya paling sadis. Khotbahnya betul-betul. Kenapa? Karena di akhir zaman di dalam pelayanan sulit ditemukan orang yang rendah hati. Makanya saya ingin mengajak jemaat GBT Genesis. Alami kehadiran Tuhan di dalam pelayanan. Karena kehadiran Tuhan akan membuat pelayanan kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Kalau kita baca Efesus 3 ayat 20. Dengar baik-baik. Dengan kuasanya yang bekerja di dalam kita. Ia dapat melakukan jauh lebih banyak hal daripada yang berani kita bayangkan, sama sekali melebihi segala doa, keinginan, pikiran, dan pengharapan kita. Percayalah, Roh Kudus akan berkarya. Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus akan membuat setiap pelayanan yang kita kerjakan betul-betul pelayanan yang berkenan, yang membuat Yesus di sorga tersenyum melihat apa yang kita kerjakan. Amin. Yang kedua. Ya, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Bapak Ibu, waktu saya mempersiapkan bahan khotbah, kehadiran Tuhan, saya bahas satu-satu. Keluarga poin ini, badai poin ini, pelayanan poin ini, kehidupan poin ini. Dan saya temukan kebenaran yang luar biasa. Kalau kehadiran Tuhan nyata di dalam pelayanan, maka yang kedua pasti terjadi. Membawa pribadi kita melayani Tuhan dengan prinsip yang benar, yaitu kasih. Setuju? Yang setuju katakan lanjut. Oke, berarti saya lanjut ya. Yuk. Senyum dulu, siang-siang begini. Senyum dulu, ayo. Senyum dulu. Ya. Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Firman Tuhan yang berkata, Rasul Paulus mengatakan dengan jelas, melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Artinya apa? Di dalam pelayanan kita harus punya dasar yang benar. Dasarnya apa? Kasih. Kalau dasar pelayanan kita kasih, siapapun yang kita layani porsinya sama. Amin. Tidak ada pilih-pilih. Bapak Ibu jemaat yang diberkati. Seorang hamba Tuhan dalam seminar, hamba Tuhan bertanya, Pastor,
Kenapa harus pergi ke pedalaman-pedalaman? Pastor bisa khotbah di Surabaya, di kota-kota lain. Kenapa harus pergi ke pedalaman yang perjalanannya susah? Saya cuma jawab, karena ada kasih Yesus dalam hidup kami. Yesus tinggalkan sorga karena kasihnya kepada siapa? Kita. Betul? Jadi di dalam pelayanan, kehadiran Tuhan di dalam pelayanan akan membawa pribadi kita masuk di dalam pelayanan dengan dasar yang benar, yaitu kasih. Saya yakin, saya percaya, ibadah ketiga, kalau kita betul-betul menerapkan kasih dari Yesus, doakan 1-2 orang, rutin perkatakan berkat, Tuhan bawa mereka datang ke gereja, Tuhan berkati mereka, Tuhan buat saya mau menjangkau mereka. 2 nama saja rutin kita perkatakan berkat dengan kasih dari Yesus. Percaya 2026 kehadiran ibadah jam ketiga pasti akan melonjak. Amin. Boleh saya tahu penanggung jawab ibadah ketiga? Semangat Bapak dan Ibu. Amin. Amin. Kehadiran Tuhan pasti nyata. 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 sampai 14. Waspadalah terhadap bahaya rohani, berdirilah teguh di dalam Tuhan, kuatkan diri dan bersikaplah sebagai orang dewasa. Apapun yang saudara lakukan, lakukanlah dengan kebaikan dan kasih. Dimulai dengan kata-kata waspadalah terhadap bahaya rohani. Bahaya rohani ini apa? Yaitu hal-hal yang tidak berkenan. Pribadi-pribadi yang ada dalam pelayanan tetapi tidak punya dasar yang benar. Punya kepentingan-kepentingan pribadi. Tidak boleh. Tidak boleh. Makanya kehadiran Tuhan sangat penting di dalam pelayanan. Waktu Tuhan hadir di dalam pelayanan, maka setiap pribadi yang melayani Tuhan, setiap para pelayan, siapapun dia akan menjadi pribadi yang mengalami kasih karunia dan membawa kehidupannya untuk apa? Menjadi pribadi pelayan dengan dasar yang benar, yaitu apa? Kasih. Amin. Kami tadi ngobrol banyak dengan Pak Gembala, bagaimana tentang pelayanan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Satu ketika saya diusir dari sebuah gereja. Iya, kenapa? Saya datang ke gereja itu memenuhi undangan. Tapi acaranya anak-anak. Kalau saya di anak-anak, saya tidak tampilkan ya. Boleh Pak saya undang ke depan, Koko atau Bapak? Iya, boleh? Iya. Kalau saya resmi ibadah begini, asik ya Ko? Boleh ya? Mantap? Ganteng? Iya, kayak Koko ya ganteng. Yuk. Tapi kalau di anak-anak begini Ko. Tampilkan ya. Bisa saya WA, Brother Niko? Oh ya, atau mau gantiin saya? Terima kasih ya. Siap. Saya sudah kirim. Jadi, security usir saya dengan istri. Saya juga kaget kok diusir ya. Padahal saya yang akan khotbah. Sudah dapat? Oke. Itu tampilannya. Kalau di anak-anak Bapak Ibu. Karena saya suka melayani anak-anak. Dan saya dengan istri keliling Indonesia melayani Tuhan, salah satunya bidang anak-anak. Kira-kira kalau ditampilkan seperti ini. Sabar. Benar-benar diusir loh. Betul Mami? Saya dengan istri dengan tim datang, diusir sama security. Saya bilang, loh
Saya yang akan khotbah. Loh, yang diundang pendeta Jeffrey, ya saya. Kan gak mungkin saya tulis di sini pendeta Jeffrey atau di papan. Saya pendeta Jeffrey, bukan. Bapak bukan pendeta Jeffrey. Sudah? Tunggu. Kenapa? Karena kami berpakaian clown, badut, full color. Jadi nggak diterima sama security, diusir. Bayangkan, setelah kontak person datang, kami disuruh masuk. Itu satu. Yang kedua, kami disuruh naik. Saya naik ke lantai 2, naik lift. Begitu lift dibuka, orang-orang yang berpakaian jas langsung mukanya melotot, usir, turun. Ini ibadah, kenapa ada di sini? Turun, turun, turun. Sampai di bawah ketua sekolah minggu ketemu kami. Loh Pak, di atas, naik. Oh sayang ya, peot dia ya. Jadi sampai 3 kali Bapak Ibu. Ini dia. Bagaimana Pak Gembala? Sekali-sekali ngundang saya berpakaian begini? Jemaat setuju? Ya, Bapak Ibu dengar baik. Dengar baik-baik. Saya tidak pernah ada rasa malu. Saya keliling di Indonesia, kalau di KKR anak berpakaian begini. Ini Desember kemarin diundang Ibu Kapolda Bali. KKR-nya di mana? Natal anak-anak panti asuhan di kota Bali. Diundang Ibu Kapolda. Jadi saya dengan istri, kenapa lakukan itu? Karena ada kasih Yesus yang jadi dasar pelayanan kami. Orang mau bilang apa, itu urusan dia dengan Tuhan. Urusan saya tetap melayani. Pelayanan jenis apapun yang terbaik kami akan tetap berikan. Kenapa? Dasarnya benar. Dasarnya kasih dari Yesus. Boleh kita sudah pindah lokasi? Kembali ke PPT. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, hati-hati di dalam pelayanan. Rasul Paulus bilang waspada terhadap bahaya rohani. Dengar baik-baik, dikatakan apapun yang saudara lakukan, lakukan dengan kebaikan dan kasih. Dalam satu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tolong dibaca 1 Korintus juga. Silakan. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14. Hendaklah kalian waspada dan teguh dalam hidupmu sebagai orang Kristen. Bertindaklah dengan berani dan jadilah kuat. Semua yang kalian lakukan, lakukanlah dengan kasih. Setuju? GBT Genesis. Semua yang kita kerjakan di pelayanan, semua yang kita programkan, semua yang kita lakukan, lakukan dengan kasih. Percaya dampaknya dahsyat. Amin. Ya, Bapak Ibu jemaat, dengar baik, dengarkan baik-baik. Saya ingin mengajak orang tahu kita murid Yesus. Bukan di sini banyak pendeta hebat, bukan di sini banyak mujizat, bukan di sini fasilitas lengkap, bukan di sini WL-nya hebat, pemain musik hebat, tidak. Yohanes 13 ayat 34 35, orang akan tahu kita murid Yesus waktu kita hidup saling mengasihi. Amin. Itu jelas. Dan kalau pelayanan kita dasarnya kasih, percaya, para pelayan altar tidak akan ada perpecahan. Para pelayan tidak akan ada perpecahan. Kenapa? Dasarnya benar, kasih. Kita lihat satu ayat. 1 Korintus 1 ayat 10. Dalam terjemahan sederhana Indonesia. Tolong dibaca. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Saudara-saudari, saya sungguh-sungguh memohon dalam nama Tuhan kita Kristus Yesus, supaya kalian seia sekata, supaya tidak ada perpecahan di antara kalian. Biarlah kalian sungguh-sungguh bersatu, sehati dan sepikir. Amin. Yang bisa mengerjakan ini, yaitu waktu kehadiran Tuhan nyata di dalam pelayanan. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan dalam pelayanan akan membuat setiap para pelayan pribadi kita memiliki dasar yang benar, yaitu kasih. Kasih dari Yesus akan membuat kita duduk sama, berdiri sama, berjalan sama. Cara pandang kita sama, bergerak dalam irama yang sama.
Makanya Rasul Paulus menggunakan kata apa? Supaya kamu seia sekata, sehati sepikir, tetap bersatu, tidak ada perpecahan. Amin. Tapi kalau dasarnya tidak benar, dasarnya cuma mau cari nama, cari kehormatan, maunya saya, apa-apa saya, apa-apa saya. Tunggu dulu, saya, apa-apa saya. Enggak lama iblis akan buat kacau balau. Tapi kalau dasarnya kasih, percayalah, semua tipuan iblis akan gagal. Semua cara-cara iblis, program-program iblis akan gagal. Kenapa? Dasar pelayanannya benar, yaitu kasih dari sorga. Amin. Katakan lanjut. Jangan bilang stop, kalau stop nanti bahaya. Yang ketiga, terakhir. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Bapak Ibu jemaat, kehadiran Tuhan di dalam pelayanan akan membawa pelayanan itu dipimpin oleh Roh Kudus, itu pertama. Kehadiran Tuhan di dalam pelayanan akan membuat pribadi-pribadi kita melayani dengan dasar yang benar, yaitu kasih. Dan yang ketiga dengar baik, ini yang paling berat. Kenapa? Kehadiran Tuhan di dalam setiap pelayanan harus membuat, dengar baik-baik, membawa pribadi kita melayani Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya setiap khotbah 4 kali khotbah, 4 tema utama, tema besar sama, tapi tema tiap ibadah pasti berbeda. Pasti berbeda. Ya, tidak pernah saya buat sama. Dan itu saya persiapkan dengan waktu-waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Tidak ada asal-asalan. Tidak ada main-main. Kenapa? Karena saya mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Istri saya seorang WL. Kalau kami KKR di luar kota, istri WL saya khotbah. Saya bilang istri saya, jangan pilih lagu hanya lagu yang viral. Jangan pilih lagu-lagu yang sedap didengar. Tapi pilih lagu di mana lewat orang nyanyikan lagu itu, mereka bisa merasakan pribadi Yesus, kuasa Yesus, kasih Yesus, dan sukacita damai dari Yesus. Setuju? Yang setuju senyum, jangan tegang. Bapak Ibu jemaat, yang ketiga, kalau kehadiran Tuhan nyata dalam pelayanan akan membuat pribadi kita takut akan Tuhan. Ini paling berat. Karena takut akan Tuhan, di depan gembala kita bisa sembunyikan. Di depan pemimpin bisa tidak tahu. Tapi yang orang tidak tahu, Tuhan pasti tahu. Takut akan Tuhan berbicara bagaimana kita punya rasa hormat, rasa kagum akan Tuhan. Sesuatu yang lebih kita berikan kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan. Di akhir zaman itu yang dicari oleh Tuhan. Banyak orang bicara firman, minta maaf. Banyak orang melayani dahsyat. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya, apakah dia takut akan Tuhan atau tidak? Mari kita lihat kebenaran firman Allah, tolong dibaca. Mazmur 2 ayat 11. Mazmur 2 ayat yang ke-11. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, layanilah Tuhan dengan takut dan hormat, dan bersukacitalah dengan gemetar. Ayat ini berbicara tentang apa? Ada rasa kekaguman kepada Tuhan. Ada rasa penghormatan kepada Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ketemu saya sehari-hari tidak mungkin kelihatan begini. Sehari-hari saya selalu berteman dengan celana pendek, dengan kaos oblong dan sendal jepit. Saya mau kemanapun, ke TP, ke hoki, ke mall manapun ketemu dengan orang. 3 sahabat saya itu tidak pernah ketinggalan. Celana pendek, kaos oblong, sendal jepit. Kadang istri saya bilang, "Pak, ganti-ganti juga celana pendeknya." Saya terlalu nyaman dengan celana pendek saya. Ya. Itu keseharian saya. Tapi urusan dengan Tuhan, minta maaf. Yang terbaik Tuhan sudah beri. Maka yang lebih-lebih dari terbaik saya harus berikan juga kepada Tuhan. Amin. Itu bentuk wujud saya menghormati, saya takut akan Tuhan. Iya. Saya kalau mau pergi pelayanan,
Istri saya dari kemarin tuh harus setrika rapi. Karena saya tidak mau kelihatan, apa ya bahasanya ya, asal-asal. Kenapa? Karena Tuhan sudah beri yang terbaik, yaitu keselamatan. Tuhan sudah beri yang terbaik, apa? Kekuatan, kesehatan. Maka respon yang terbaik kita harus berikan hanya kepada Tuhan. Akan banyak mujizat, bahkan banyak kemenangan yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita, keluarga besar GBT Genesis. Amin. Mari kehadiran Tuhan di dalam pelayanan. Dengarkan baik-baik, tidak hanya dipimpin oleh Roh Kudus, tidak hanya punya dasar yang benar yaitu kasih, tetapi akan membentuk pribadi kita, akan membuat pribadi kita menjadi pribadi yang berkualitas. Kenapa? Karena kita jadi pribadi yang hidup takut akan Tuhan. Kita mau bohongi orang, kita malu. Kita mau rugikan orang, kita malu. Kita mau niat jahat kepada orang, kita malu. Kita mau asal-asal pelayanan, kita malu. Kenapa? Ada rasa takut akan Tuhan yang benar. Ayat terakhir. Pemain musik boleh datang. Yosua 24 ayat 14. Yosua 24 ayat yang ke-14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Dari tadi handphone saya ini getar. Dari ibadah pertama sampai ibadah sekarang saya nggak buka satu WA pun yang masuk. Pasti ada di antara WA itu bertanya, tumben pastor nggak direspon. Saya tinggal kirim nanti flyer ibadah dari Genesis. Ada sementara pelayanan seharian. Dan mereka pasti mengerti. Bapak Ibu, saya paling gak mau diganggu kalau saya lagi berdoa. Biar dapat telepon dari siapapun. Tidak mau. Tidak mau. Begitu juga kalau saya lagi pelayanan. Tapi satu kali ada video call masuk. Video call grup keluarga. Saya lagi khotbah di Jawa Barat, lagi semangat, video call masuk. Dan saya tahu ini tentang mama saya. Dan saya sangat cinta mama saya. Saya bilang pasti ada apa-apa. Bagaimana caranya supaya tidak melanggar aturan khotbah? Bapak Ibu boleh saya berhenti 1 menit? Boleh. Saya mau panggil istri saya maju ke depan, boleh? Boleh. Istri saya bilang, saya cuma bilang, cuma kasih tunjuk begini, istri saya sudah mengerti. Tapi sebelum saya lakukan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni, saya berharap ini tidak salah, tidak dosa di hadapan-Mu. Saya kasih lihat istri saya langsung keluar. Dan saya bicara, Bapak Ibu, video call keluarga saya, ini pasti mama saya, karena mama saya usia hampir 80 tahun. Dan benar, waktu itu mama saya jatuh dan luka. Ya, habis itu kami baru video call. Itu pertama kali, saya nggak angkat, cuman saya harus stop 1 menit, nggak lanjut khotbah. Saya berharap saya tetap dalam hidup takut akan Tuhan. Hal kecil, kadangkala hal kecil. Tapi kalau itu kita tidak peka, lalu kita lakukan sesuatu melanggar aturan firman, hal kecil itu membuat kita bisa jadi pribadi tidak takut Tuhan. Tapi hari ini saya berharap GBT Genesis ibadah yang ketiga, kehadiran Tuhan di dalam pelayanan akan membawa pelayanan dipimpin Roh Kudus, akan membuat para pelayan memiliki dasar yang benar. Dan yang ketiga, membawa pribadi-pribadi menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Bagaimana kita bisa lakukan? Izinkan Yesus pegang erat tangan kami. Sama-sama kita katakan. Haleluya, mari berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan pujian ini dengan hati yang benar-benar mengizinkan Tuhan yang pegang tangan kita. Seberapa banyak yang siang hari ini mengizinkan Tuhan pegang tangannya, angkat tangan dan katakan, pegang tangan kami Tuhan. Amin. Ku tak dapat hidup di luar kasih. ini doa kami kepadamu. Bapa, jangan pernah tinggalkan kami. Selama ku
Angkat tangan. Yesus pegang dalam nama Yesus. Amin. Yesus. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Keluarga besar GBT Genesis, dengar baik-baik. Kehadiran Tuhan penting di dalam setiap pelayanan. 2026, minta Tuhan selalu hadir di dalam setiap pelayanan apapun. Karena kehadiran Tuhan membawa pelayanan itu dipimpin oleh Roh Kudus. Kehadiran Tuhan akan membuat setiap pribadi pelayan memiliki dasar yang benar melayani, yaitu kasih. Kehadiran Tuhan akan membawa pribadi-pribadi para pelayan hidup takut akan Tuhan. Jemaat, saya tidak ngomong apa-apa dengan gembala. Tapi mari jemaat angkat kedua tangan, arahkan kepada Bapak Gembala. Dan mulai perkatakan berkat. Jemaat, angkat kedua tanganmu, arahkan kepada Bapak Gembala. Dan perkatakan berkat. Doakan Bapak Gembala. Doakan. Tuhan akan mengurapi dengan hikmat, otoritas, kuasa, wibawa Allah. Percayalah, pelayanan GBT Genesis akan benar-benar mengalami kehadiran Tuhan. Sirilalalama, sikaralama tayananano, Jesus, amin, amin. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, berkati, berkati. Bapak Ibu Gembala, kau berkati. Tim pelayanan kau berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Haleluya. Kebenaran-Mu adalah ya dan amin. Siang hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Untuk setiap kami, untuk setiap pribadi, biar benar-benar mengalami kehadiran Tuhan. Bahkan di dalam pelayanan di tempat ini, benar-benar kami mengalami kehadiran Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar telinga kami terbuka terhadap kebenaran Allah. Firman-Mu tersimpan dalam hati dan pikiran kami, dan kami renungkan dan kami lakukan. Kami percaya nama Tuhan ditinggikan melalui pelayanan di tempat ini. Pelayanan di gereja, pelayanan di rumah, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Bapak Ibu Gembala, berkati setiap pengurus gereja, berkati setiap jemaat mengalami kebaikan dari Tuhan, menerima kebaikan dari Tuhan, dan kami menyatakan kebaikan dari Tuhan kepada orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, puji Tuhan.